Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di Pasca Sekolah Podcast bersama saya Musli Hidayat. Kali ini kita kembali lanjut ngobrol-ngobrol santai nih sama narasumber-narasumber yang telah kita undang secara khusus ya. Narasumber kali ini pasti kesukaan kita semua nih, khususnya para bapak ini, para bapak bahkan perempuan juga nih. Seorang ahli di bidang perkopian. Jadi kita akan ngobrol kopi ya bersama Bro Heru. Apa kabar Bro Heru? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Oke Bro Heru, lancar puasanya Bro? Sampai sejauh ini lancar. Alhamdulillah. Apakah buka puasanya selalu minum kopi nih Bro Heru? Kebetulan selama puasa ini vakum dulu minum kopi. Kok bisa? Karena nanti kualitas tidur saya terganggu. Kopi dan kualitas tidur, ingat ya, itu ada pengaruhnya, kata Master of Kopi ya. Oke, kita kenalkan dulu ya. Jadi beliau ini, brother saya ini namanya Heru Prasetyo. Kalau dengar nama Heru ya kita agak terngiang-ngiang ya, berita viral akhir-akhir ini yang di Jogja ya. Tapi Heru itu rambutnya ikal ya. Astagfirullahaladzim. Gondrong itu Pak. Ya gondrong dan ikal rambutnya. Tapi Heru ini berbeda. Heru ini punya pengalaman, Bro Heru saya ini punya pengalaman menjadi barista ya. Barista yang suka ngelola kopi itu loh, yang menyediakan kopi. Jadi meracik kopi itu bisa, termasuk meracik kopi menjadi racun ya. Oke Bro Heru, silakan ceritakan pengalaman dulu nih terkait perkopian nih, dunia perkopian. Silakan Mas Heru. Oke ya, baik. Terima kasih ini kepada Sekolah Pasca Sarjana yang telah mengundang saya yang masih cupu sebenarnya ini Pak. Masalah perkopian ya. Bicara ini dulu ya, pengalaman. Sampai ke kopi, dengerin dulu. Jadi mau tidak mau gimana caranya saya bisa survive dan kuliahnya lanjut. Jadi di Jogja itu alhamdulillahnya di sana itu kita nyari kerjaan sampingan itu bisa dibilang gampang Pak. Kerjaan part time, jadi banyak sekali tempat-tempat kafe atau resto-resto yang buka part time untuk mahasiswa terutama. Nah kebetulan di awal semester pertama saya masuk kuliah itu 1 bulan di Jogja saya langsung mencari kerjaan. Wah, kesih. Karena emang udah waduh manikun teh gitu. Jadi gitu ceritanya. Daftar di resto-resto masukin lamaran dan alhamdulillah dapat satu panggilan. Itu restonya letaknya di daerah Sleman. Jadi dari Candi Sambisari itu hanya 10 menit. Sambisari ya. Candi Sambisari itu di sebelah Soto Batok. Nah itu masih kesana Semua lagi. makanan kenal nih. Itu ya. Nah di situ saya belajar kopi. Awalnya itu yang dibutuhkan bukan barista, tetapi ini apa namanya pelayan. Oh, yang ngantar-ngantar. Pelayan kayak pelayan lah bahasa kita pelayan. Gitu. Tapi karena saya pengen belajar dan akhirnya kalau bahasa kita itu kayak nyelam sambil minum air. Jadi karena di situ restonya ada cafe bar, ada kopi barnya, kemudian ada makanan-makanan snack, makan-makanan berat. Jadi lengkap di situ Pak. Karena ternyata kafenya itu juga ada wisata air. Oh. Jadi resto, terus di bawahnya itu ada kayak sungai, terus sungainya itu jadi tempat wisata. Jadi orang nongkrong di pinggir sungai sambil ngopi gitu lah. Wah, mantap. Jadi ya. Seru membayangkannya ya. Hari libur, terus pekan itu, weekend itu pasti ramai banget. Nah, karena saya kerja di situ part time, jadi sambil kuliah, sambil kerja, sambil belajar kopi. Jadi saya tahu istilah kopi itu ketika kerja di situ. Jadi belajar membuatnya itu seperti apa, diajarin sama barista. Waktu itu nama baristanya Mas Gilang. Mas Gilang. Jadi gurunya Mas Gilang. Halo Mas Gilang, Ini murid Mas Gilang udah sukses nih. Udah punya kafe juga nih Mas Gilang di sini. Nanti kita sekali-kali nongkrong di kafenya. Apa nama kafenya? Kafe Bubar. Kafe Bubar. Oke lah. Tadi ya itu sekilas bagaimana beliau atau bro saya ini mengenal kopi ya. Sekarang kita tanya-tanya dulu kalau memang sudah kenal kopi, apa saja jenis kopi itu bro?
Oke, jadi sebelum ke jenis kita belajar sejarah dulu deh. Oh, sejarah kopi. Sejarah kopi ya. Jadi ternyata kopi itu aslinya bukan dari Indonesia, Pak. Bukan. Bukan. Oke. Dari Teran Mandala. Oh, Teran Mandala itu dekat-dekat dengan Mandela, Nelson Mandela, Afrika. Ya, jadi ternyata kopi itu asalnya dari Ethiopia, itu dari Afrika. Afrika. Ternyata awalnya itu dari sana, Pak. Akhirnya masuk ke Indonesia itu karena di zaman kolonial itu dibawa oleh penjajah seperti itu. Oke. Nah, masuk ke Indonesia. Kemudian yang kita kenal kopi-kopi saat sekarang ini, jadi dalam dunia kopi itu ada yang namanya gelombang, gelombang kopi. Oh, Bukan jenis kopi ya, tapi sejarahnya itu ternyata ada 3 tahapan. fase ya. kedatangan kopi lah ya. Jadi ada first wave, ada second wave, kemudian sekarang yang terakhir itu ada third wave. Jadi gelombang web istri bukan ini. bukan wave itu wave. Oh, lain. Kalau first wave itu istri pertama, istri kedua, istri ketiga tadi. Jadi yang kita rasakan sekarang ini masuk ke gelombang ketiga, kopi gelombang ketiga. Kopi. Jadi di mana masyarakat sekarang kita terutama itu ketika menikmati kopi itu tidak hanya sekedar saya minum kopi, wes baru teh, enggak. Teh. Tetapi di mana sekarang itu zamannya orang menikmati itu sambil memahami ini kopi jenis apa, kemudian dari mana asal usulnya, cara pembuatnya seperti apa. Jadi untuk sekarang ini kita minum kopi itu tidak hanya sekedar meminum, tetapi juga mencintai dan menikmati. Mencintai dan menikmatinya kopi. Itu terpih gitu. Nah kemudian dari jenis-jenis kopi itu, dari sejarah itu, maka muncul jenis-jenis kopi, Pak. Yang kita kenal di Indonesia terutama ya. Jadi jenis kopi itu paling umum itu ada 2. Ada Arabica sama Robusta. Ada lagi yang namanya Excelsa, Excelsa kalau nggak salah. Excelso. Ada lagi. Cuma yang paling umumnya itu ada 2, Arabica, Robusta. Cara ngebedainnya seperti apa? Itu dari rasanya, Pak. Dari rasa. Kalau Iya. bentuk nggak ada nih bedanya. Bentuk ada juga. Sedikit ya, tapi sulit mungkin ya. Kalau orang awam mungkin sekilas nggak bisa ngebedain. Cuman kalau kita udah paham betul atau sering melihat itu ada perbedaan. Jadi ternyata kopi Robusta itu bentuk bijinya tuh lebih besar dibanding Robusta lebih besar. dibanding Arabica. Rasanya pun beda ya. Ya, 2 jenis kopi ya. Pada umumnya Setidaknya ada 2. pada umumnya sering kita kenal. Mungkin ada jenis-jenis yang lain yang dikembangkan ya, varietas baru. Varietas ya betul. Iya, yang evolusi lah namanya, evolusi kopi. Oke, jadi 2 jenis kopi ini apa cara atau manual untuk membuatnya, menyeduhnya itu berbeda atau gimana itu? Ada teknik tertentu atau gimana? Oh iya, jelas. Jadi ada teknik tertentu. Nah, untuk jenis kopi Robusta ini dia ciri khasnya itu rasanya dominan pahit itu. Oh, dominan pahit. Robusta yang pahit itu ya. Jadi kalau Arabica itu lebih asam. Oh, ya. Saya suka ngopi. Saya sering merasakan itu tapi tidak tahu ya. Kita mau sebut merek tidak boleh ya, karena belum jadi sponsor kita. Jadi sabar ya. Karena nggak ada merek di sini kopi apa ya. Tapi saya merasakan itu ada yang cenderung lebih pahit dan ada yang cenderung ada ke asam-asamannya. Itu kenapa bisa begitu? Aduh, itu pertama dari jenis kopinya, Ya, betul. kemudian dari cara petani itu menanam. Jadi kopi itu kan setiap jenis kopi itu kan beda tuh, Pak. Dia ditanam di ketinggian berapa, di dataran rendahkah, Itu atau di pengaruh dataran ya tinggi, terhadap pengaruh. cita rasa kopi pengaruh. Betul, Nah, paham. biasanya untuk kopi Arabica ini dia lebih mahal, biaya lebih mahal karena biaya perawatannya juga lebih sulit, Pak. Oh ya. Arabica. Makanya pada umumnya di masyarakat kita khususnya di Lubuk Linggau paling banyak itu Robusta. Robusta paling banyak. Karena dia lebih mudah. Ditanam di dataran rendah pun dia Iya, tumbuh. bisa cepat tumbuh perawatannya atau Gampang. bagus ya. Kayaknya kopi-kopi kayak merek yang terkenal di Linggau itu kan agak-agak pahit tuh. Karena dia jenis kopinya Robusta. Jadi Itu untuk supaya cita rasanya 2 jenis kopi itu tetap terjaga ketika diseduh atau
dikemas dalam berbagai merek lah, apa dalam berbagai merek atau berbagai jenis kopi. Nanti ketika kita di kafe itu ada jenis ini pesan ini. Itu gimana tuh caranya? Manual apa namanya? Manual brew. Nah, iya betul. Jadi ada istilah dalam dunia perkopian itu manual brew. Brew. Ya. Oke. BREW. Apa itu nyebut bahasa Inggrisnya apa? Brew ya. Brew. Manual brew. Brew. Jadi manual brew itu istilah kita menyajikan sebuah kopi dengan menggunakan alat manual. Tidak pakai mesin, Pak. Tidak pakai mesin. Mesin seperti di kopi-kopi, kalau ada toko kopi yang terkenal tuh, Ya. Janji Cinta itu. Oh iya. Itu kan pakai mesin tuh. Janji cinta atau janji suci? Janji suci. Pokoknya janji lah. Jangan suka berjanji intinya ya. Itu bukan manual brew karena dia udah otomatis pakai mesin toh. Oh, jadi Dia tinggal mencet mesin keluar. Kalau yang Tipe-tipenya. manual brew, iya betul. Kalau manual brew ini dia lebih manual. lebih manual. Ada jenis-jenis alat manual brew itu seperti French press, Pak. French press. Nah, nanti biar editor kita yang ngasih gambarnya di Oh, bawah iya. ini. Seperti apa French press itu? Itu tugasmu editor ya. Ada French press, kemudian ada V60. V60. V60 itu ya. V60 ini katanya dia dari Jepang asal pembuatannya. Tapi enggak kayak bor kayak gitu bukan ya? Nah, V60. Tetap mesin juga, colok listrik juga ya. No, No. itu kalau untuk bor itu untuk gilingnya aja, Pak. Oh, gilingnya aja. Tapi untuk Penyeduhannya, penyajiannya itu pakai alat. pakai alat. Tapi alatnya manual, nggak pakai mesin. Kalau barista suka goyang-goyang ini apa namanya itu? Milkshake gitu. Oh, tapi nggak masuk itu cara manual brew itu bukan ya? Bukan. ya. Itu biasa minuman yang milkshake. Milkshake, tapi rasa-rasa kayak gitu Iya, pakai. kadang ada kopinya juga rasanya. Iya. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Jadi sampai mana? Manual brew tadi, Manual manual brew tadi gimana? Ada V60. Nah, V60 itu dia berbentuk corong kayak gini, jadi bubuk kopi yang udah kita giling tadi kita masukkan, terus dikasih air mendidih. Nah, dalam manual brew itu juga ada aturannya, Pak. Ada aturan. Jadi suhu air yang kita rebus itu tidak boleh dari 100 derajat. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Nah, rumusnya teman-teman kalau buat kopi di rumah, kopi tubruk lah yang kita kenal di Indonesia ini, ketika ngerebus air atau membuat kopi itu, setelah dari kompor jangan langsung dituang ke gelas. Tunggu sebentar. Tunggu. Paling sebentar itu 1 menit lah. 1 menit. Minimal 2 atau 1 menit. Fungsinya apa? Biar nanti apa ya namanya itu rasa kopi. Cuman ini ada bahasa lain istilahnya, saya lupa ini. Oke. Eksidisi atau apa itu. Jadi rasa kopinya itu nggak over. Nggak apa. Kalau misalnya kepanasan, dia melebihi suhu yang sudah ditentukan itu nanti rasanya mungkin kalau menurut kita sama aja lah. Sama aja. Cuma Kalau kita bagi bukan ahli kopi sama aja. Cuma bagi pecinta kopi itu ada bedanya rasanya. Nanti kopi itu nggak boleh kepanasan ya. Iya. Kalau kamu boleh kepanasan. Iya kamu. Silakan lanjut. Kemudian ada ini Vietnam Drip. Vietnam. Nah, Vietnam Drip. Nah, Itu dari Vietnam ini. Ya? Iya betul, dari Vietnam. Jadi orang-orang Vietnam itu punya budaya minum kopi dengan menggunakan SKM, Pak. Apa itu SKM? Susu kental manis. Iya betul, susu kental manis. SKM. Kita nyebutnya SKM. Oh, gitu. SKM. Jadi pakai kopi, tetapi di bawahnya itu ada susunya, ada susu kental manis. Jadi diaduk. Nah biasanya orang-orang sana itu minumnya sambil dicampur es batu. Es batu. Jadi kopi es jadinya. Kopi es, iya. Enggak masalah tuh ya minum kopi es. Enggak masalah. Enak ya, malah enak. Segar. Masih ada jenis lain manual brew tadi? Tuh. Ada, tapi banyak sekali Pak, nggak bisa saya sebutin satu-satu. Oh masih ada. Jadi kalau masih mau belajar kita tunggu part berikutnya ya. Iya. Untuk manual brew. Kemudian ini nih, kita ini banyak yang suka kopi nih. Kalau dulu zaman dulu tuh yang biasanya ngopi-ngopi itu bapak-bapak. Pagi-pagi bapak-bapak ngopi sambil gorengan kan, minum gorengan. Tapi sekarang anak muda semuanya ngopi. Bahkan bukan hanya kalangan pria yang ngopi, pria sejati ya. Tapi ibu-ibu atau perempuan, cewek-cewek itu pada ngopi itu. Itu apa manfaatnya sebenarnya dari kopi itu? Oke ya, jadi ngopi. Nah ini saya dapetin manfaat kopi ini ketika saya kebetulan pernah ikut pelatihan barista Pak, kopi. Oh barista. Jadi awal tahun 2021 saya ikut program dari pemerintah OED. Setelah pelatihan lah. Yang itu yang daftar online itu Iya, yang datang online pelatihan, dapat sertifikat tuh, terus dapat
pelatihan PPH juga dari video-video. Nah ternyata manfaat kopi ini nggak bisa kita remehkan. Nggak bisa diremehkan. Banyak Berarti banget, penting Pak. ya, banyak. Penting. Oke. Apa aja tuh di antaranya? Pertama, menjaga stamina tubuh. Nah, Stamina tubuh. ya. Oke. Ada lagi yang lebih penting, Pak. Mencegah kanker, Pak. Kopi bisa Kopi mencegah bisa mencegah kanker. rutin ya, harus rutin minum atau Minum kopi ini juga ada aturannya ya, guys. Jadi ada, apalagi yang orang yang udah adik apa ya, canduan ya. kayak adiktifnya sudah melekat dalam Nah, itu sebetulnya lebih bahaya karena dia tidak ada takarannya. Jadi minum kopi itu ada orang yang sehari harus 2 gelas, ada yang sampai 13. Nah, itu sudah melebihi aturan, Pak. oh Jadi bagusnya per hari itu manusia mengkonsumsi kopi sebanyak 200 sampai 300 ml. 200 sampai 300 ml itu Itu kira-kira kurang satu lebih gelas. ya 1 gelas lah, seperti itu. Dan ternyata waktu untuk minumnya juga itu ada jamnya. Ada jamnya juga. Jadi nggak bisa nih kita bangun tidur, cuci muka, hidupin kompor, bikin kopi, wah. Rokok lagi. Rokok lagi. Nah, itu Di sebelahnya gorengan minyak aduh. Itu Ya, bukan teman-teman, sehat, malah Masya ada Allah. waktu-waktu tertentu untuk ngopi ya. jadi kalau pagi itu lebih baik minum air putih lah bangun tidur itu ya. Nah, Jadi kayak doa waktu-waktu mustajab. Ini Iya. waktu-waktu minum kopi. nah, ternyata jam untuk minum kopi yang ideal itu jam pukul 10 pagi. 10 pagi Nah, itu karena 10 mungkin kondisi tubuh kita sedang asiknya semuanya ya. Itu kalau ilmu psikologinya udah teman-teman belajar sama psikologi. Iya, Ilmu psikologi. Ternyata emang pukul 10 itu katanya betul tadi apa ya, saraf-saraf tubuh ya. Saraf-saraf Sedang tubuh bekerja dengan bekerja. full ya, full. Jadi dikhawatirkan kalau kita minum kopi di pagi hari, saraf kita ini belum secara optimal bekerja, terus diminumin kopi, akhirnya dia terpacu gitu kan. Terpacu. Karena salah satu efek minum kopi ini kan jantung kita memompa lebih cepat. Oh iya. Kayaknya belum saatnya, tapi dipompa akhirnya kita kayak semangat. Nah itu yang akhirnya candu. Nggak minum kopi kayak lemas. Karena itu kebiasaan itu tadi, yang harusnya nggak bagus dilakukan tapi dilakukan. Itu, Pak. Apa tadi manfaat kopi tadi? Jadi kalau waktunya udah benar, kopinya baru bermanfaat diminum ya. Stamina, tubuh, cegah kanker. Kanker. Terus ada lagi, Pak. Ada lagi? Ada lagi nih yang manfaatnya. Apa? Bisa dapet cewek, Pak. Oh iya. Iya. Kalau ngopi sambil nongkrong, ada teman kita bawa Iya. cewek masih jomblo. Aduh, kesempatan ya. Bisa. Tapi sekarang ini banyak kopi-kopi yang sudah dimodifikasi loh. Ada kopi. Instan ya. Bukan Oh, kopi. kopi. Itu loh. Gimana itu? Itu memang bagus untuk dikonsumsi atau perlu juga aturan-aturan tertentu? Kalau menurut saya pribadi bagus, bagus, tapi harus ada takaran dan melihat apakah produk itu sudah ada izin dari BPOM atau tidak. Oh, jadi harus ada logo resminya. Logo resmi dari Kalau dia logo resmi pasti insya Allah aman ya, Aman, ya. aman dikonsumsi dan manfaatnya dirasakan. Tapi di tempat yang sesuai. Oke, itu tadi Brother Heru. Bentar. Ada lagi? Sampai udah pernah coba? Rahasia perusahaan. Kita sudah menyoal jenis kopi ya, sejarah singkat tadi ada jenis kopi, kemudian bagaimana mengolah kopi itu sehingga enak untuk diminum dan manfaat kalau kita rutin dan sesuai kalau kita minum kopi. Iya. Oke, Brother Heru, terakhir nih di bulan Ramadan nih ngopi masih boleh nggak sih? Boleh, yang penting jangan siang hari aja sih, Pak. Jangan siang hari ya. Batal. Jangan ngopi siang hari di bulan Ramadan. Kecuali kalau kamu sedang tidak puasa. Itu biasanya mbak-mbak yang cantik di sana tuh ya. Boleh ya ngopi. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti di komen aja di YouTube kita ya. Kita akan lanjut part 2 kalau seru ini. Ya. Atau part berikutnya. Thank you Brother Heru. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.